Halo, welcome to this English channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembahasan materi bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris tahun 2019. Saya akan membahas 40 soal pilihan ganda dalam pembahasan berikut ini. Saya akan membagi nomor 1 sampai 20 akan kita bahas di channel MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Sedangkan nomor 21 sampai 40 akan kita bahas di channel Bahasa Inggris Dewi Adriastuti. Di setiap pembahasan Miss Dewi akan memberikan link dari video selanjutnya atau video sebelumnya dalam deskripsi video yang ada di bawah ini. Oke, Miss Dewi berharap pembahasan ini akan membantu kalian untuk memahami trik-trik mengerjakan soal bahasa Inggris sehingga soal bahasa Inggris itu menjadi soal yang mudah untuk diselesaikan. Saya berharap nilai bahasa Inggris kalian akan menjadi bagus ketika kalian bisa mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dalam penilaian akhir semester yang akan datang. Oke, let's start our discussion. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal dari mulai nomor 1. Soal yang kita mau bahas adalah yang seperti ini, sumbernya dari soal penilaian akhir semester bahasa Inggris kelas 7 tahun 2019 dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Kita langsung aja ke nomor 1. Kalau kita menemui soal yang berwujud percakapan, ya conversation, maka kalau kita melihat misalkan bentuknya seperti ini dan kemudian ada titik-titik, ini berarti diminta untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, lihatlah percakapan atau apa yang dikatakan sebelumnya atau sesudahnya. Dalam hal ini kita melihat ada kata how about you, ada kata hello Sekar, how are you, I'm fine thanks, how about you. Itu berarti dia menanyakan kabar dari temannya itu. Jadi kalau menanyakan kabar kita bisa pakai how about you, kita bisa pakai how are you today, bisa pakai how's everything with you today. Dan responnya adalah I'm fine thanks and you, atau I'm good boleh, I'm very well boleh, I'm not so good bisa, well atau pretty well. Jadi menanyakan kabar caranya pakai ini, kemudian responnya seperti ini. Kalau kita melihat dari jawabannya how about you berarti menanyakan kabar, maka yang paling bisa menjawab itu adalah yang ini ya, yang B, pretty well, thanks ya. Itu sama dengan apa yang sudah kita tulis di sini. Kemudian yang nomor 2 sama seperti yang tadi kita lihat ada ouch I break the vase, itu berarti saya memecahkan vase, dan kemudian ada that's okay. Nah, kalau saya memecahkan vase berarti saya harus meminta maaf karena sudah memecahkan vase, maka isinya adalah I'm sorry for, ya, forgive me, dan misalnya seperti itu. Dan yang bisa mewakili dari soal nomor 2 adalah yang A, I'm really sorry ya. Kemudian kita ke soal berikutnya yang nomor 3, 4, dan nomor 5. Nah, sama seperti yang tadi, kita melihat bahwa soal ini modelnya adalah soal percakapan. Di situ ada kata thank you very much, berarti terima kasih banyak. Nah, kita di kelas 7 kita belajar tentang berterima kasih, meminta maaf juga. Nah, kita belajar di sini adalah berterima kasih. Saya mendaftarkan beberapa ekspresi atau ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita meminta maaf. Kita berterima kasih ya. Di sini ada kata expression of gratitude, ungkapan terima kasih itu ada thanks a lot, thank you very much, thank. Kemudian jawabannya adalah ini, you are welcome, not at all, anytime, don't mention it. Kalau kita melihat ini adalah berterima kasih, maka ini adalah respon berterima kasih. Yang kita temui di kanan ini cuma ada yang don't mention it, jadi jawabannya D. Kemudian yang nomor 4, I'm sorry, I must be going. Sama seperti yang kita lihat itu. Nah, kita belajar juga di kelas 7, kita belajar permintaan maaf. Saya mendaftarkan beberapa ungkapan permintaan maaf ya, sorry for, I'm sorry, I'm really sorry, forgive me, dan ungkapan respon dari
ketika ada orang meminta maaf itu kita bisa mengatakan that's alright, that's okay, no problem, never mind. Pokoknya intinya adalah tidak apa-apa. Nah, di sini jawaban A sampai D itu semuanya alright. Cuman ketika kita melihat ada I must be going itu berarti maaf saya harus pergi sekarang, maka kemungkinan yang paling bisa mengisi jawaban ini adalah ya udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita jumpa lagi nanti besok. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Alright, see you next time. Oke. Kemudian nomor 5. Di sini ada kata bla bla bla, my name is Tamara Suhadian. Maksud ini adalah orang memperkenalkan diri, dan di bawahnya ada kata nice to meet you. Oh benar, berarti ketika orang memperkenalkan diri maka jawabannya adalah senang bertemu denganmu. Nah, berarti ungkapan apa yang biasanya dipakai oleh orang yang memperkenalkan diri? Saya bisa bilang hi, hello, my name is, bisa. Tapi saya juga bisa memakai kata let me introduce myself. Nah, ungkapan yang dipakai untuk perkenalan ini yang bisa menjawab cuma yang A, let me introduce myself. Jadi, kalau kita melihat pembahasan soal ini tadi dengan model yang sama, kalau di dalam percakapan kita melihat ungkapan apa yang dikatakan sebelumnya atau sesudahnya, dan kita meresponi dengan biasanya kalau misalnya orang berterima kasih itu biasanya responnya ini, kalau orang meminta maaf itu responnya ini, misalnya gitu. Kalau orang berkenalan kita melihat oh di bawahnya ada nice to meet you, oh berarti ini yang berkenalan, dikatakan ada my name is Tamara, maka ungkapan apa yang bisa mengisi itu? Ya hi atau perkenalkan diri saya, maka let me introduce myself. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Kita ke nomor 6 sampai ke nomor 7. Ini nomor 6 dan 7 ini berdasarkan bacaan yang ada di atasnya ini. Ya, saya mendaftarkan fakta tentang penulis ini. Dia mengatakan tentang dirinya sendiri. Good morning friends, I'd like to introduce myself. Berarti perkenalkan diri sendiri. Namanya Aldrin. Dia lahirnya itu ini ya, Desember tanggal 4 2007, berarti umurnya kalau dihitung sekarang 13 tahun. Kemudian dia a student, I am a student. Kemudian dia tinggal di Jalan Durian. Kemudian punya 1 saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan. Terus kemudian hobinya cycling dan swimming. Nah, di bawah ini dia memberikan pilihan mana di antara ini yang benar, begitu ya. Kalau dikatakan Aldrin is 13 years old, ya benar ya itu. Kemudian has one sister, dia punya 1 saudara laki tapi nggak punya saudara perempuan, berarti B salah. Is not a student, berarti salah karena dia pelajar. Does not like swimming, salah juga karena hobinya swimming sama cycling, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian what is her mother? What is her mother itu menanyakan profesinya ibunya apa. Nah, di bawah dikatakan both my parents are teachers. Maksudnya both itu adalah kedua. Parents adalah orang tua. Jadi maksudnya both my parents itu maksudnya ayah dan ibu saya adalah seorang guru. Maka jawabannya she is a teacher ya, karena dikatakan guru, semuanya guru. Kemudian text for number 8 to 9 ya, 8 dan 9. Ini disuruh mengisi ya, seperti paragraf rumpang, cuman ini ada bentuknya percakapan ya. Disuruh mengisi what do you like sport during your spare time. Kemudian dikatakan titik-titik doing sport. I can keep healthy by doing sport. Itu berarti mengatakan saya bisa tetap sehat dengan melakukan olahraga. Berarti kira-kira nomor 8 itu adalah sesuatu yang positif tentang olahraga. Yang paling mungkin di antara ini yang positif itu cuma yang like, maka jawaban nomor 8 adalah like. Kemudian nomor 9 bla bla bla, ini juga sama ya, dari percakapan ini ada do you do sport, kemudian jawabannya I do sport almost every day, berarti hampir setiap hari. Kira-kira kalau jawabannya hampir setiap hari, pertanyaan yang paling mungkin itu adalah kapan. Jadi jawabannya adalah yang when ya. So when do you do sport? Maka jawabannya I do sport almost every day ya. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, nomor 10 dan 11 ya. Di sini ada tabel yang menunjukkan tentang aktivitasnya Tasya ya, aktivitasnya Tasya. Nah, kalau kita melihat dari pertanyaannya, yang ditanyakan itu adalah rest is 20
5 minutes long. How long is lunch and rest? Ya, saya memberikan warna yang berbeda. Lunch sama rest itu dari 11.15 sampai 12. Kalau kita hitung 11.15 itu di sini, kemudian sampai jam 12 berarti 15, 30, 45 menit ya. Kalau dikurangi adalah 45 menit. Maka jawabannya nomor 10 adalah 45 menit. Sedangkan nomor 11 yang ditanyakan adalah how long does Tasya learn math? Ya, learn math itu dari jam 10.30 sampai 11.15. Saya memberikan sama juga, kalau dikurangi begitu dari jam 11.15 ini, tapi mulainya dari jam 10.30. Itu di sini berarti 10.30. 10.30, 10.45, sorry, 10.45, kemudian ini jam 11 ya. Nah, dan 11.15. Maka jawabannya adalah ya ini 15.30 ya, 45 menit juga sama ya. Kemudian nomor 12 ya, nomor 12. What is our agenda to celebrate your Pledge Day ya. Bla bla bla. Kemudian how many days will the competition be held? Maksudnya berapa hari kompetisi itu akan dilakukan. For about bla bla bla, it will start 26 Oktober to 28 of October. Kalau hari itu menghitungnya mulai dari hari ditulis itu ya berarti 26, 27, 28. Berarti 3 hari. Jadi kita punya ini selama 3 hari. 3 ya, 3 days ya. Kenapa bukan yang day? Ini adalah lamanya hari, maka 3. Kalau third itu berarti hari ketiga ya. Jadi yang benar adalah yang 3 days. Oke. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, nomor 13 sampai 14. Bahasanya adalah ya. Ini dia cerita tentang library-nya ya. This is not a classroom, it is our library. Our library letaknya di sini ya, next to headmaster office. Jadi letaknya adalah di sampingnya atau berjajar dengan kantornya kepala sekolah. Kalau ditanyakan itu berarti next to itu berjajar dengan, sama dengan di samping. Maka jawabannya adalah yang beside ya, beside the headmaster's office ya, sama ya, headnya beside the headmaster office. Oke, kemudian kenapa bukan C? Ya, office sama room mungkin agak beda ya. Office itu lebih ke kantor, kalau room itu kamar ya. Jadi lebih ke yang beside the headmaster office, sama ya, beside sama next to itu sama. Kemudian yang nomor 14, when do students usually go to the library? Dikatakan it is the first break time. Many students are in the library. Berarti pada waktu jam istirahat pertama itu banyak pelajar yang pergi ke perpustakaan. Maka kapan para pelajar itu pergi ke perpustakaan adalah ya selama istirahat pertama ya. Jadi ini ya, ini student selama istirahat pertama, during itu artinya selama. Jadi jawabannya adalah yang during the break time. Kemudian nomor 15 sama 16, di situ ada thank you. Itu ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih itu dalam bahasa Inggris artinya gratitude. Jadi yang ditanyakan what does the tourist express, itu turisnya dia bilang thank you very much ini, maka itu adalah yang gratitude, yang B. Kemudian from the text we can conclude that, itu dia tulisnya menanyakan tentang banknya ya. Kemudian ini give explanation, explain where is the bank ya. Jadi dia menanyakan di sana, kemudian di pojok jalan, kemudian di depannya kantor pos, di sebelahnya kantor pajak. Maka banknya itu at the corner, di depan kantor pos berjajar dengan kantor pajak. Maka yang paling benar adalah the post office is in front of the bank, atau the bank is in front of the post office ya. Paling benar adalah yang D. Oke, we go to the next number 17 to 18 ya. Yang ditanyakan adalah who is Wahid ya. Dia menceritakan tentang siapa sih Wahid itu ya. Saya kasih nomor ini ya, saya kasih warna kuning ya. Dikatakan my name is Budi and I have a grandfather, his name is Wahid. Oh, berarti Wahid itu adalah nama grandfathernya si Budi ya. Budi adalah penulisnya, maka Wahid is the writer's grandfather ya, kakeknya si penulis. Kalau kita menuliskan kakeknya itu yang ini, penulis itu yang ini, maka dikasih S adalah kakeknya milik si penulis.
Maka Wahid is the rightest grandfather, ya, jawabannya adalah yang C. Kemudian he has retired now. The underlined sentence retired itu artinya dia berumur 64 tahun. Dia punya banyak waktu karena dia sudah retired, ya. Retired itu artinya pensiun. Jadi kalau pensiun itu adalah orang yang nggak kerja lagi. Maka jawaban nomor 18 adalah he doesn't work anymore, ya. Work itu bekerja, anymore itu lagi, jadi dia tidak bekerja lagi. Oke. Kemudian nomor 19, there is bla 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 oven on the table. Oven yang untuk masak kue itu, ya. Kalau there is titik-titik on the table itu berarti kalau dia mengatakan pertama berarti ada sebuah oven di atas meja. Nah, sebuah itu bisa bisa an, karena dia diawali dengan o, maka karena o itu adalah vowel atau vokal, maka kita memberi kata an bukan di situ. Maka jawabannya adalah there is an oven on the table. Sama dengan there is an apple on the refrigerator. There is an orange on the plate, misalnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian nomor 20, there are two titik-titik swimming. Itu ini ada gambar angsa di situ, ya. Mungkin kita bingung, ya, ini yang mana, ya. Kata angsa itu kalau satu angsa adalah goose, tapi kalau dua tidak ditambahi es begini, ya, ada bentuk khusus dari kata goose. Jadi kalau lebih dari satu biasanya itu adalah jamak atau plural. Ditulis dengan menambahkan S atau ES itu kalau bentuk umumnya. Nah, kalau kecuali bentuk khusus, ya, kayak goose ini dia bentuk jamaknya adalah geese, sama dengan man itu men, ya, sama dengan woman itu women, sama dengan tooth itu jadinya teeth. Jadi jawabannya adalah yang D. Okay, it is the end of this section. I hope this video will help you to understand how to answer the question. Thank you very much for your attention. See you in the next video.